Jika kita mengenal istilah modul ajar di kurikulum Merdeka, mungkin di awal istilah ini muncul, sering terjadi miskonsepsi. Ada yang mengira modul ajar ini sama dengan bahan ajar. Ada yang mengira modul ajar ini sama dengan modul pembelajaran. Yang jelas istilah yang dipakai oleh kurikulum Merdeka, modul ajar ini sebenarnya mengacu pada RPP plus. Artinya apa? Rencana pelaksanaan pembelajaran yang memang lebih komprehensif dan isinya lebih lengkap. Artinya, misal dulu di kurikulum K13, kita sebagai guru membuat RPP sendiri satu lembar, lalu membuat LKPD, lembar kerja sendiri, kemudian rubrik penilaian sendiri. Nah, maka di kurikulum Merdeka ini, satu bundle modul ajar itu bisa berisikan RPP, LKPD, dan rubrik-rubrik penilaian, Bapak Ibu. Bahkan hingga materi pembelajarannya apa, dimasukkan di modul ajar ini. Artinya, guru sebenarnya punya beberapa opsi dalam mengembangkan modul ajar, Bapak Ibu. Bisa juga dalam bentuk RPP sederhana, itu bisa. Dalam bentuk RPP plus juga bisa, Bapak Ibu. Dan nanti kita coba praktekkan, Bapak Ibu, untuk pembuatan modul ajar sesuai dengan komponen minimum di kurikulum Merdeka. Untuk modul ajar sendiri, Bapak Ibu, punya 3 komponen utama yang saya sajikan dan saya tampilkan dalam bentuk tabel. Komponen yang pertama adalah informasi umum. Yang kedua, komponen inti, dan ketiga, lampiran. Nah, sebenarnya ini mungkin sudah pernah Bapak Ibu praktikkan ya, tetapi saya coba golongkan terlebih dahulu agar nanti ketika kita praktek menggunakan prompt AI, kita punya gambaran struktur apa sih yang harus kita ciptakan, struktur apa sih yang harus kita buat agar kita bisa menciptakan modul ajar sekali klik. Di informasi umum, setidaknya Bapak Ibu, pasti ada identitas guru ya, identitas kita tuh siapa yang menulis modul. Pasti ada nama kita sebagai guru, mungkin ada jumlah keterangan JP-nya berapa. Ada juga tambahan bisa diberikan kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarpras, target peserta didik, hingga model pembelajaran yang digunakan. Itu bisa diberikan di informasi umum. Artinya, jika melihat sekilas saja di lembar informasi umum, orang sudah bisa memprediksi, oh gurunya itu mau mengajarkan 3 kali pertemuan, misalnya. Dan modul ajar ini sifatnya adalah pegangan guru ya Bapak Ibu. Sedangkan modul pembelajaran itu pegangan siswa. Jadi yang akan kita buat hari ini modul ajar yang menjadi pegangan bagi guru. Yang kedua, komponen kedua adalah komponen intinya. Nah, inti ini adalah tempat di mana kita sebagai guru bisa menjelaskan apa saja sih yang akan kita lakukan di kelas. Dari tujuannya, asesmennya, kegiatan pembelajarannya, ada kemudian mungkin refleksi dan lain sebagainya. Setidaknya di komponen inti itu paling tidak menjelaskan kegiatan pembelajarannya apa, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, komponen yang ketiga adalah lampiran. Di bagian lampiran ini tentunya berisi pelengkap dari apa yang sudah kita buat di komponen inti. Seperti misal LKPD, pengayaan dan remedial, bahan bacaan, glosarium, maupun daftar pustaka. Nah, ini adalah contoh struktur yang sangat lengkap, Bapak Ibu. Tapi paling tidak harus ada informasi umum, komponen inti, dan juga lampiran. Untuk isi di info umum, isi di komponen inti dan lampiran bisa menyesuaikan. Tidak ada format yang saklek atau satu format untuk semua dalam modul ajar kurikulum Merdeka. Karena kita sebagai guru sebenarnya punya kemerdekaan untuk mengembangkan secara administrasi. Secara lebih lanjut, Bapak Ibu, saya jelaskan mendetail dulu agar kita mendapatkan kata kunci untuk promnya. Ya, nanti Bapak Ibu jadi bisa pakai definisi ini untuk menjadi prom. Misal identitas penulis kan tentunya kita nggak perlu bantuan Gemini ya Bapak Ibu untuk membuat. Karena kita pasti tahu siapa nama kita, institusi kita,
tahun disusunnya modul, jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu sesuai JP, dan lain sebagainya. Kita cenderung sudah tahu mengenai identitas pribadi kita. Maka di informasi umum bagian identitas penulis tidak perlu kita tanyakan kepada Gemini. Nah, untuk kompetensi awal, jika Bapak Ibu ingin mencantumkan, Bapak Ibu nanti bisa copy-paste definisi ini untuk menjadi prompt-nya, yaitu di bagian spesifikasinya. Apa itu kompetensi awal? Yaitu menjelaskan pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Biasanya di sini guru itu akan menjelaskan untuk mempelajari perkalian misalnya, siswa itu sudah harus mengetahui bilangan 1 sampai 20 sebagai contoh. Siswa sudah harus memahami konsep penjumlahan misalnya, hanya sebagai contoh. Itulah kompetensi awal. Ini boleh ada, boleh tidak. Artinya bagian kompetensi awal ini tidak harus tercantum wajib di informasi umum, tetapi jika bisa tercantum akan sangat bagus. Yang ketiga, ciri khas dari kurikulum Merdeka adalah adanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya Bapak Ibu, sampai sudah dibuatkan lagu profil pelajar Pancasila agar guru bisa mengingat apa saja sih profil pelajar Pancasilanya. Nah, profil pelajar Pancasila ini adalah tujuan di akhir kegiatan pembelajaran yang memang tujuannya atau muaranya adalah pembentukan karakter, yaitu jadi siswa yang bernalar kritis, kreatif, dan lain sebagainya. Struktur yang keempat, Bapak Ibu bisa pakai prompt ini juga, yaitu fasilitas sarana dan prasarana yang merujuk pada fasilitas dan bahan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Yang jelas cara khususnya sarana adalah alat dan bahannya Bapak Ibu. Dan prasarana itu berbicara tentang materi dan sumber bahan ajarnya. Lalu yang kelima adalah target peserta didik. Bisa diisi target peserta didik reguler misal, atau mungkin Bapak Ibu sudah melakukan pengamatan dan Bapak Ibu mendapatkan hasil gaya belajar yang terbatas pada satu gaya. Atau mungkin ada siswa Bapak Ibu yang mengalami kesulitan bahasa, kurang percaya diri, sulit konsentrasi jangka panjang, dan sebagainya, bisa nanti dimasukkan di prompt ChatGPT. Sebagai contoh, kemarin dalam diskusi kita, ada juga ya Bapak Guru yang kemarin bertanya, bagaimana tips untuk mengajarkan conversation, sedangkan kondisi murid saya seperti ini, sedangkan fasilitas yang saya punya seperti ini. Bisa sekali jika ingin mengajak Gemini untuk brainstorming, mencari ide, apa ya yang bisa saya lakukan, inovasi apa ya yang bisa saya lakukan dengan adanya fasilitas yang ada di sekolah saya jika saya punyanya hanya A dan B misalnya. Itu bisa sekali Bapak Ibu. Gemini bisa sekali diajak berdiskusi apabila barangkali di sekolah Bapak Ibu tidak ada yang bisa diajak berdiskusi ya. Tentunya sekarang ada AI yang bisa Bapak Ibu ajak berdiskusi dan memberikan solusi yang Bapak Ibu bisa minta solusinya itu sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Dan di sini target peserta didik juga bisa berarti barangkali ada kondisi di mana peserta didik itu memiliki pencapaian tinggi, artinya bisa belajar dengan lebih cepat, keterampilan memimpin yang sudah bagus, itu juga bisa nanti disampaikan di prompt-nya jika Bapak Ibu ingin mendapatkan hasil yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lalu yang keenam adalah model pembelajarannya. Ini juga kemarin sempat ada di diskusi kita hari pertama. Bagaimana ya, Miss, menentukan model pembelajarannya? Jika Bapak Ibu belum ada gambaran model pembelajaran apa yang harus dilakukan, boleh juga tanyakan kepada Gemini. Misal, saya ingin melakukan pembelajaran, tapi saya ingin memberikan instruksi agar siswa saya itu mengamati dan nanti mereka bisa menemukan sendiri fenomena yang ada di sekitar mereka. Oh, ternyata kemudian Gemini memberikan saran, oh, Bapak bisa menggunakan discovery learning misalnya. Dan mungkin kita sebenarnya sudah melakukan, tapi hanya kita tidak tahu ini istilahnya model pembelajarannya apa sih. Dan nanti untuk moda pembelajarannya bisa juga dituliskan tatap muka,
PJJ, atau blended learning. Mungkin setelah pasca pandemi ya Bapak Ibu, moda pembelajaran itu semuanya sudah tatap muka ya. Sekarang sudah barangkali hampir tidak ada yang blended learning atau PJJ. Hampir-hampir semua sekolah sekarang menerapkannya adalah tatap muka. Nah, untuk model pembelajaran ini di kurikulum Merdeka, tentunya variasinya banyak sekali, Bapak Ibu. Ada project-based learning, problem-based learning, discovery learning, inquiry-based learning, dan mungkin istilahnya banyak sekali. Mungkin nanti ketika dimasukkan ke prom Bapak Ibu juga bisa hanya memberikan nama judul model pembelajarannya.